Hitungannya seperti apa saya sudah sampaikan di minggu lalu kan, cara perhitungannya. Itu ada rumusan-rumusannya, tapi kita nggak gunakan itu untuk saat ini. Tapi ujian nanti bisa jadi disuruh menghitung. Yang penting dipahami baik-baik. Kira-kira bisa, Siti? Baik, Pak. Saya akan hitung dulu. Ya tinggal diklik-klik ya, nggak usah dihitung. Iya, Pak, baik. Ya nanti dilihat, kalau ada waktu ditampilkan lagi nanti. Ikuti aja, itu ada semua di situ. Saya berapa kali publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional, gunakan Excel aja. Dan diterima. Itu yang Ya, PDF-nya yang masih nyambung sama materi yang sebelumnya kan ya, Pak, yang terakhir itu. PDF-nya. Saya Heeh. share-nya lewat mana, Siti? Via Yang Teams kah atau pertemuan Teams, via Teams, Pak. via Teams di pertemuan ke? Seperti pertemuan ke-12. Di 12 nggak ada ini ya. Pertemuan Sebentar. yang pas Bapak ngasih tugas itu. PDF yang itu kan ya, Pak? Masih nyambung dia. Yang di filenya di mana tuh yang saya kasih? Saya share-nya di mana? Maaf, Pak, sinyalnya buruk, Pak. Loadingnya Eh, jadi lama, Pak. ada kan ya yang saya contohkan, buka Excel kemudian langkah-langkahnya gitu kan ya. Itu kan sudah di-share kan? Dari mana, Pak? Gimana? Dari mana, Pak? Di sana. Tidak ada di-share filenya. Kalau yang Excel sepertinya belum ada, Pak. Bukan. Kalau Excel kan nah itu datanya. Tapi file PPT-nya atau PDF-nya. PPT atau PDF-nya. Bukannya udah ya? Kalau diperlihatkan, saya ingat saya sudah tunjukkan, karena kan saya jelaskan. Cara pengerjaan regresi menggunakan Excel, kan gitu. Ketua kelasnya mana ketua kelas? Dika, Pak. Dika mana Dika? Pak, untuk share Mana di? screen-nya boleh saya matiin, Pak? Ya boleh. Nanti Terima ikuti kasih, Pak. PPT ya. Baik, Pak. Nanti ini ditugasin aja kan jadinya. Langsung dikumpul. Langsung kamu kerjakan Siti. Baik, Pak. Asprinda mana? Asprinda Al-Akbar. Hadir, Pak. Ya, silakan di-share filenya. Saya baru ada datanya, Pak. Mana coba lihat. Iya, Pak. Bentar, Pak. Baru download ya? Ya, Asprinda baru download ya? Tadi pagi, Pak. Tadi pagi, barusan. Ini kan masih pagi. Maksudnya jam jam 7 jam 8, Pak. Jam 7 jam 8. Coba kamu share filenya. Data apa ini? Data apa, Asprinda?
Iya Pak, Ya, data apa ini? data ini Pak, rata-rata di ruangan suhu, terus apa? Itu sebabnya akibatnya ada di jumlah cacatnya Pak. Ini produknya apa? Eh, ini Pak, mengetahui prediksi jumlah cacatnya Pak, ketika di suhu Ya, berapa gitu. produknya apa? Kamu dapat data dari mana? Dari Google Pak. Google, ya tentang apa? Mikrofon kamu di on kan aja, ngapain di on off kan? Iya Pak. Tentang ini Pak, rata-rata ruangan suhu itu sebagai variabel penyebab dan jumlah cacatnya itu sebagai akibat Pak. Produk bukan jumlah cacat, produknya apa? Barang apa? Oh, Ini data, kalau data seperti ini bisa langsung ketik-ketik aja ini kan. Tulis sendiri juga bisa. Justru di sini kan ingin coba latihan gitu kan, mengkaitkan satu objek dengan objek lain. iya Pak. Jelas apa dengan apa. Nanti kalau sekedar input angka-angka juga ya bisa aja. Tulis aja angka 1, X-nya, Y-nya, angka yang lain. Ya sangat bisa. Tapi kan nanti nggak ada pengaplikasiannya kemana. Justru aplikasinya nanti kaitannya dengan yang kita lihat. Apalagi di elektro kan. Kalau bisa ya data-data elektro. Saya juga pernah lihat kan data radiasi. Ada lagi data suara saya juga ada dalam bentuk desibel. Ya, jadi mesti ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan ya sulit. Nadia, mana Nadia? Coba ditampilkan Nadia. Nadia Tuljana. Mana Nadia Tuljana? Tes, tes. Wah, nggak ada Nadia ya? Saya catat aja kalau nggak ada. Saya lanjut lagi. Nggak ada Nadia ya? Pak, maaf. Untuk Eh, katanya laptopnya nge-lag, Pak. Jadi dia joinnya lewat HP. saya lanjut lagi. Mona Lisa. Coba Mona Lisa aja kalau gitu. Mana dia Mona Lisa? Mona Lisa Maudi. Nggak ada ya? Oke, hanya ada namanya. Saya catat. Mona Lisa Maudi. Oke. Siti Nurlita. Udah tadi ya. Terry Dodo.
Mana dia? Dari dulu. Hadir, Pak. Ya, silahkan ditampilkan. Bentar, Pak, bentar. Ini saya dari HP, Pak. Bisa Kan coba saya searching. sampaikan minggu ini kita diskusikan. Kalian yang tampilkan. Ya, bentar, Pak, bentar. Saya join dari itu, bentar, Pak. Udah siap ya, Terry ya? Ini boleh pindah di PC dulu, Pak, ke laptop. Izin pindah dulu ya, Pak, bentar. Aritua Hutagalung. Hadir, Pak. Ya, silakan di-share. Iya, Pak. Oke. Ini data apa nih? Artua. Ini harus rekanan resonansi. Bisa diperbesar nggak ini Excel-nya ya? Excel-nya ya. Nah, oke. Ini induktor. Iya, Pak. Ini data dari mana nih? Saya cari sendiri, Pak, dan tidak upload. Dari Cari sendiri, Pak. nyari sendiri. Iya, Pak. Carinya diamati atau download atau dari data tulisan orang, jurnal. Saya merangkai, lalu saya ubah-ubah dengan aplikasi Proteus. Oh, ini kamu ngambil data sendiri ya? Ya, Pak. Oke, kamu buat induktornya 0,5. 0,5 sampai 15, Pak. Sampai 15. Kelipatannya setengah semua ya? Ya, Pak. Oke. Oke, ini kamu apakan nih sampai dapat grafik seperti ini? Kamu plot atau kamu gunakan regresi? Hanya plot, Pak. Plot ya? Ya, Pak. Ya, oke, good. Ini alatnya sederhana, Artua atau Sederhana, Pak. seperti apa? Sederhana? Ya, Pak. Ya, oke, good. Ini bisa jadi tulisan nanti. Cuman perlu dikembangkan datanya. Nah, di sini kalau kamu sekedar membuat plot, andai kan gini. Kalau induktornya 0,7, berapa arusnya? Arus minimumnya. Kalau 0,7, Kan nggak tahu ya kita ya, karena kan kamu nggak mati ya. ya, Pak. Itu, Pak. Ya kan? Atau selanjutnya lagi di situ tadi berapa maksimumnya 15. Ya, Pak. 15. Kalau 16 berapa arus minimumnya? Kalau 16 harus ya 0,9, Pak, sama. Harus Nggak tahu juga ya. Ya, Pak. Ini 10,9 ini arus minimumnya apa mungkin betul-betul sama atau dia ini ada koma di belakangnya? Sama, Pak. Sama persis. Ya, Pak. Berarti dia paling besar 10,9 ya. Kalau dinaikkan sampai 20 gimana dokternya? Itu, Pak. Saya coba dulu, Pak. Enggak usah dicoba. Justru nanti tanpa dicoba kita bisa memprediksi. Kamu nggak perlu coba, tapi nanti bisa dimanfaatkan untuk memprediksi. Itu gunanya regresi. Bisa juga untuk menginterpolasi, cari nilai yang di tengah. Kayak tadi 0,7, kamu nggak mati tapi bisa diketahui. Kalau nanti kaitannya dengan sistem juga sangat bisa lagi. Nanti kita banyak sekali analisis yang bisa dilakukan. Nah, ini kamu tinggal ikuti langkah-langkah untuk membuat persamaan regresinya. Aritua.
Tetapi jangan gunakan regresi linier. Gitu ya, jangan gunakan regresi linier. Ini kamu lihat fungsinya seperti fungsi apa nih? Maksudnya Pak, gimana Pak? Fungsi kan tahu ya fungsi. Ada fungsi linier, ada fungsi kuadratik, tahu kan? Apa? Tahu ada fungsi sinus gitu ya. Sinus yang fluktuatif naik turun. Oke. Nah, ini yang kamu plot ini miripnya dengan fungsi apa? Fungsi kuadrat Pak. Apa? Kuadrat. Kuadrat. Kalau kuadrat berarti dia nanti turun lagi. Kan naik dari bawah naik ke atas, kemudian turun lagi. Kalau kuadrat kan gitu ya. Apakah mungkin ketika induktornya ini 20, arusnya menjadi turun? Tidak Pak. Enggak ya, berarti nggak cocok kuadrat. Kalau garis cocok nggak? Ya Pak. Kalau persamaan garis. Juga kurang cocok. Ya, Pak. Ini mesti tahu jenis-jenis fungsi, fungsi linier, kuadratik, nanti kaitannya seperti apa. Nah, ini saya beritahu kamu, ini lebih cocok gunakan fungsi logaritma. Jadi nanti ketika saya melihat gambar ini, ketika kamu membuat regresi, gitu ya, seperti yang saya contohkan, gunakan fungsinya fungsi logaritma. Kan tinggal diklik-klik ini diganti yang log, jangan yang linear, jangan yang kuadratik. Gitu, Aritua ya. Minggu lalu minggu mana Pak? Pak dari Mana? Minggu lalu Pak tugasnya itu hanya mencari data Pak, bukan mencari referensi. Hanya mencari Data Pak, hanya mencari data Iya. minggu lalu. Ini justru supaya kamu bisa kerjakan regresinya. Begitu datanya ada kan, kamu tinggal kerjakan regresi. Filenya minggu mana Pak dikirim Pak? Filenya belum Belum Bapak share filenya. belum saya share. Ah, ini Ya, ketua Pak. kelasnya nggak ingatkan ya. Dika, kamu nggak ingatkan ya, Dika? Ya Pak, saya tidak mengingatkan Pak. Ya, bisa nanti setelah ini, yang penting datanya ada, nanti bisa langsung dikerjakan hari tua ya. Ya Pak. Jadi langkah-langkahnya tinggal diklik gitu kan. Tadi juga bilangnya ada yang saya tanya sudah di-share. Jadi tinggal diklik, dapat persamaan regresinya. Tapi di kasus kamu bukan regresi linier, tapi regresi bentuk fungsinya mirip logaritma. Ya, nanti bisa dilihat. Ya Pak. Jadi walaupun kamu nggak ngamati yang 20, atau bahkan diperbesar lagi gitu ya, nanti sangat bisa. Oke. Saya ke yang lain. Ardi, mana Ardi? Ardi mana Ardi? Yang namanya Ardi nggak ada ya? Ardi Rizky mana? Nggak ada ya? Saya catat aja yang nggak ada.
Ardi, Rizky. Jadi hanya numpang nama aja ini. Cut Ifatul. Mana Cut Ifatul? Hadir, Pak. Ya, silakan di-share. Sebentar, Pak. Ya. Udah masuk belum, Pak? Ya, oke, sudah. Tapi ketutup ini. Kamu buka. Nah, ini apa nih? Posisi A, B, C, D, E, F. Iya, Pak. Ini saya ambil dari data pengamatan praktikum semester lalu tentang hukum Bernoulli kalau nggak salah, Pak. Jadi setiap Hukum. posisi, Gimana? tekanannya berapa sama luas penampangnya, hubungannya dilihat, Pak. Grafiknya. Apa? Di kasus apa tuh? Kalau coba kasusnya diperjelas, kalau dia diberikan apa tekanan gitu ya, atau seperti apa? Iya, Pak. Kalau misalnya dialiri air dengan luas penampangnya 0,020 dan 66 Pascal gitu, Pak. Semakin kecil luas penampang, semakin besar tekanannya gitu, Pak, di air. Kalau air yang mengalir Tapi debitnya sama. Oh, debitnya ya, Pak. Nggak masalah, ini data ini nggak masalah. Cuman maksudnya diperjelas kasusnya seperti apa dulu. Iya, Pak, debitnya. Lupa saya, Pak. Otomatis beda ya. Lupa. Banyaknya air yang dialiri seberapa banyak? Lupa saya, Pak. Ini luas penampangnya 0,02. Ini diperkecil ya, makin kecil ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian efek ketekanannya. Tekanannya makin besar, Pak. Kalau luas penampangnya makin kecil, tekanannya makin besar. Tekanannya besar. Iya gitu ya. Iya, kalau nggak salah saya gitu, Pak. Kok bisa ya? Bukannya kalau luas penampangnya diperbesar? Atau seperti apa ini? Takutnya salah konteksnya yang saya pahami. Kan kalau air diperluas, diperbesar volumenya, kan makin besar tekanannya. Iya, Pak, saya agak lupa. Gitu nggak logikanya gitu nggak, atau gimana? Kan nggak harus menjadi suatu hafalan, bisa ya gimana? Logikanya ya, Pak. Iya. Kalau misalnya luas penampang makin kecil, seingat saya, Pak, dia emang makin besar kayak kalau nggak di air misalnya, Pak, di hak sepatu aja, Pak, makin kecil luas penampang haknya kan makin besar tekanannya, Pak. Seingat saya gitu, Pak. Kayaknya di air gitu juga jadinya, Pak. Ini luas penampang kayak bayangkan saya seperti pipa gitu kan ya. Iya, pipa, Pak. Tekanannya makin besar ya. Coba di ini kan ya. Di apa? Iya. Sehingga jadi informasi ya bisa jadi gitu. Cuman di kasusnya ini yang perlu didetailkan apakah posisi memang di dalam pipanya atau output luarannya begitu ya, ketika aliran airnya keluar. Ini kan tentu berbeda. Bisa aja memang terbalik, disesuaikan dengan konteks masalahnya. Iya, Pak. Nanti diperjelas aja ya di kasus ini. Sangat Baik, Pak. mungkin bisa jadi gitu kan. Cuman yang saya tangkap di konteks tertentu. Nah, ini Maaf. ada 2 pengamatan ya?
Iya, Pak. Apa yang bedanya 1 dengan 2? Siklus 1 dengan siklus 2. Hmm, Apa Cut bedanya? Ini perlakuannya sama persis atau dikasih perlakuan berbeda? kayak hmm, kayaknya aduh, saya agak lupa, Pak, tapi kayaknya beda, sedikit berbeda. Tapi Ada perlakuan yang berbeda? eh, kayaknya iya, Pak, tapi lupa saya. Jadi diperjelas aja nanti. Nah, gini, ini tapi jangan salah kaprah, perlakuannya sama persis pun hasilnya juga bisa beda. Saya Iya. mengulang perekaman suara saya sendiri, yang bedanya hanya setelah selesai perekaman 1, saya rekam lagi gitu ya, itu berbeda datanya. Jadi memang nggak selalu perlakuannya sama persis, hasilnya sama persis. 66 jadi 72 misalkan ini kan. Sangat bisa. Nah, justru Iya. nanti ada analisisnya ketika di fisika dipelajari juga ya, di awal fisika itu ada angka-angka yang perlu dilakukan pengulangan. Standar SPLN juga ada. Yang pernah saya olah di data uji minyak gitu ya. Itu mesti ada pengulangan memang supaya hasilnya begitu di pengamatan pertama hasilnya 60, di kedua kok jadi 80. Nah, pengulangan-pengulangan ini dimanfaatkan untuk memvalidasi. Tapi kan ini disesuaikan dengan konteks kamu gitu ya. Ketika ada perlakuan ya oke, nanti bisa analisisnya membandingkan apakah ada perbedaan atau mana yang lebih baik. Gitu kan? Bebas mau diapakan. Iya. Tergantung sesuaikan dengan kepentingannya. Nah, ini kalau di sini sementara kita mau gunakan regresi, ini yang jadi input yang mana? Luas penampangnya menghasilkan tekanan atau tekanan outputnya luas penampang? Inputnya luas penampang, Pak. Inputnya luas penampang. Oke, berarti ini yang menjadi X nanti ya, menjadi input. Iya. Oke, yang tekanan menjadi output. Oke, gitu ya. Iya, iya, Pak. Oke, ini nanti bisa gunakan regresi. Langkah-langkahnya ini sudah saya PDF-kan, saya share. Tinggal diikuti langkah-langkahnya, harusnya nggak lama bisa selesai. Baik, Pak. Kan bisa dimanfaatkan. Dan ini kalau nggak dipraktekkan gini, teori aja jadinya taunya. Ya harapan saya ketika udah dicoba, jadi paling tidak tergambar begitu ada entah tugas, entah ada ide untuk menulis, bisa dimanfaatkan. Akan beda ceritanya kalau kamu hanya plot. Ini di bawahnya coba lihat. Ini kamu plot ya. Hanya di plot ya. Iya, Pak. Iya. Kalau di plot ini bagus untuk mengilustrasikan, tapi keilmiahannya yang kurang. Karena tidak ada proses ilmiah di dalamnya. Tapi kalau kamu buat regresi, di situ ada proses ilmiah. Sehingga kalau kamu lakukan publikasi ilmiah pun bisa diterima. Saya juga sama caranya menggunakan klik-klik. Ke internasional diterima. Tapi kalau saya plot belum tentu. Gitu ya. Jadi agak berbeda. Dan bukan hanya sampai di situ. Kalau mau dilakukan prediksi, coba ini kalau misalkan kamu luas penampangnya diperbesar lagi. 0,03. Hasilnya berapa? Kan nggak tahu ya kalau di sini. Iya, Pak, benar. Berapa? Kalau dengan regresi kita bisa tahu. Itu jadinya prediksi. Dicari fungsinya ya, Pak? Ya, betul. Dicari fungsinya. Fungsinya kelihatannya linear nih. Linear tapi berbanding terbalik.
Semakin besar X-nya, semakin mengecil tekanannya, kan gitu. Semakin besar Pak. luas penampangnya, semakin kecil tekanan. Bisa dengan regresi. Gitu ya. Jadi penelitian juga bisa kamu lakukan publikasi. Oke, itu ya. Baik. Ya Pak, maaf Pak. Oke. Ramadan Himawan. Mana Ramadan? Sudah saya share ya ini file PPT-nya, bisa dimanfaatkan. Yang sudah ada ininya langsung dikerjakan aja. Sudah ada datanya, langsung dikirim. Tinggal diklik dapat persamaannya, udah itu jadi itu manfaat sekali, apalagi kalau kalian di mana Ramadan Himawan sambil saya tunggu. Tes. Silakan Ramadan. Halo Pak, hadir Pak. Ya, silakan. Mana Ramadan? Tidak ada Ramadan ya? Oke, saya ganti yang lain. Saya catat aja. Tadi Ardi juga nggak ada ya. Hanya numpang nama aja, nggak masalah. Muhammad Sohibul Daksena. Mana Daksena? Hadir, Pak. Ya, silakan. Apakah share screen saya sudah masuk, Pak? Udah, oke. Ini data apa nih? Ini data resonansi, rangkaian resonansi, Pak. Rangkaian resonansi. Ya. Ini gimana bacanya nih? Itu frekuensinya ya? Iya, Pak. Jadi itu data yang saya ambil itu tegangan sama arusnya, Pak. Tegangan Jadi sama arus. Ya. Jadi pada rangkaian resonansi itu arus maksimum itu pada frekuensi resonansi itu terjadi arus maksimum, Mbak. Jadi pada data ini didapat arus maksimumnya itu 4,91. Jadi frekuensi resonansinya itu dari 350 sampai 400, Pak. Berapa? 250. Coba ke atas lagi deh. Frekuensi, berarti yang jadi inputnya frekuensinya. Ya. Ini yang Outputnya kamu itu atur. Iya, Pak. Oke, itunya arus. Itu yang V apanya tuh? Tegangannya. Ya, tegangan pada komponen, Pak. Oke, berarti yang mau kamu amati yang mana nih? Yang frekuensi sama arus, Pak. Frekuensi sama arus saja ya? Iya, Pak. Ini kapan kamu ambil datanya? Waktu praktikum rangkaian listrik, Pak. RL ya, oke. Ya, Pak. Ini bisa aja mau F dengan V yang mana? Ada RLC ya? Iya, Pak. Bebas aja, kalau mau dengan arus juga sangat boleh.
Nah, oke, ini nanti ini cukup segini aja datanya ya. Iya, 20 data, Pak. 20 ya. Oke, ini bisa dibuat regresi ini. Dilihat ya, semakin besar frekuensinya, arusnya gimana? Arus listriknya, Sohibul. Jadi Makin besar apa makin kecil? ketika frekuensinya itu naik, Pak, harusnya semakin naik. Namun ketika frekuensinya mencapai frekuensi resonansi, itu akan mencapai nilai maksimumnya. Setelah melewati frekuensi resonansi itu, harusnya akan turun lagi, Pak. Oke. Nah, ini mirip dengan ini ya. PLTS gitu ya, radiasi matahari ya. Pada saat jam tertentu puncaknya, nanti dia akan turun lagi gitu ya. Iya, Pak. Cuman ini kamu puncaknya di sekitar mana nih? 4,91, Pak. Di 350. Iya, 375 sama 400. sama 400 ya. Iya. Nah, cuman ini kamu 500 sudah ini ya, di stop gitu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Kalau ada beberapa data lagi, ini sebetulnya juga nggak harus kelipatan 25. Tapi kelipatan 25 pun juga boleh. Dalam konteks ini ya, regresi ya. Kalau ada beberapa tambahan lagi bisa makin kelihatan, nanti makin lama makin turun gitu ya. Semakin Iya, Pak. frekuensinya. Dengan teorinya juga begitu ya. Iya, betul, Pak. Saya pernah olah data, waktu itu data PLTS juga ya. Jadi hasil pengamatan tidak sesuai dengan regresi. Ini mana yang salah gitu kan, atau mana yang kurang pas. Kemudian bekal regresi waktu itu saya argumentasi juga. Ketika ditelusuri, yang salah satu ini yang ngambil datanya betul kok ini gitu kan. Nah, ini ada apa ketidaksesuaian. Dicek lagi dengan teorinya, ternyata memang ada kekeliruan dalam pengambilan data. Gitu ya. Jadi ini juga bisa jadi alat bantu. Nah, tujuannya regresi juga untuk prediksi tadi. Ya, Sohibul ya. Anggap kita jangan-jangan bukan di 375 maksimumnya, tapi di 360. Karena kamu nggak amati jadi nggak ketahuan misalkan gitu ya, Sohibul. Iya, Pak. Jangan-jangan di 360 ini 4,92 misalkan. Kan kita nggak tahu. Yang kamu tahu hanya yang kamu amati kan gitu ya. Betul, Pak. Nah, nanti dengan regresi kita tanpa harus ngambil data di angka 360, tapi bisa kita lakukan. Dan sewaktu publikasi di seminar internasional itu, ketika dalam penulisan proceeding, itu yang ditanyakan nilai maksimumnya. Waktu itu kan di data mungkin di jam 11.30 gitu kan ya. Mungkin di 11.40 tapi kita nggak amati. Nah, ditanyakan maksimumnya di jam berapa. Kan? Nah, jadi salah satu kegunaannya untuk data yang kita tidak ambil pun bisa kita ketahui atau kita prediksi. Nah, jadi ini tinggal dilakukan ya, kamu fokusnya di frekuensi dan arus. Gitu kan. Ini filenya udah saya share ya. Di file yang saya share juga ada contoh, ini saya tulis apa namanya, di bagian bawahnya ini ada contoh saya penulisan pembahasannya gitu ya. Saya ingin kasihkan. Jika ingin dipublikasikan, nanti ini bisa digunakan. Kalau kalian ada yang ini dengan apa tulisan ilmiah, bisa disapa dosen pembimbing atau dosen apa gitu kan ya, dosen mata kuliah terkait dengan apa, tak boleh data-data seperti ini. Sebetulnya nggak sulit publikasi ilmiah. Ada datanya, ada masalah, ada metode, ada hasil. Tinggal disesuaikan penulisannya. Begitu tugas akhir paling nggak udah ada pengalaman atau bisa dikembangkan untuk tugas akhir kan nantinya. Nggak sulit-sulit lagi. Gitu ya.
Satu lagi mungkin ini. Sadam, mana Sadam? Ada yang ditanyakan Sohibul? Cukup jelas, Pak. Ya, oke. Sadam, mana Sadam? Nggak ada juga ya Sadam ya? Oke, kalau gitu saya cukupkan aja deh. Sadam tidak ada. Itu kepada Bapak serta ibu-ibu sekalian yang masih berada di rumah atau yang masih berada di jalan, marilah kita bersiap untuk menunaikan sholat Jumat. Oke. Ada yang ditanyakan yang lain? Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, gimana? Gimana? Ada yang ditanyakan? Ayo, Pak. Ya, silakan. Saya mau nasihatin, Pak. Boleh, boleh. Sangat boleh. Oh, kamu udah coba? Udah, Pak. Ini, Pak. Hasilnya yang ini, Pak. Ya, betul. Persamaannya ada nggak? Ada, Pak. Oke, coba diperbesar. Ini gunakan lock ya. Ya, Pak. Oke. Oke, ini Y-nya ya, Y-nya sama dengan 2,2 sekian, ln X gitu ya, tambah 5,83. Satu. Bisa ln. Coba dilihat fungsinya deh, atau garisnya diklik 2 kali. Hari tua. Oke. Nah, oke. Saya mau lihat lognya ini bawaannya dia ya, log ini ya. Iya, Pak. Lognya selalu log apa? Bilangan E ya, basis bilangan E. Nah, ini saya melihat bentuk ini memang seperti apa? Logaritma. Nah, di sini bisa dilihat fungsinya sudah didapat. Ini istilahnya modelnya. Model kaitan antara X dengan Y. Berapapun nilai X-nya akan selalu bisa kita dapatkan informasi Y. Gitu ya. Jadi informasi Y, walaupun kita nggak amati, kita bisa dapatkan dengan menginputkan sembarang nilai X. Gitu ya. Tentunya kalau andaikan X-nya di sini terlalu besar, ini juga perlu dibatasi, disesuaikan. Gitu ya. Nah, yang kedua di sini ada nilai R. R ini ingin melihat kaitan antara X dan Y. Gitu ya. Nilai R-nya ini karena dikuadratkan jadi 0 sampai dengan 1. Kalau 0 ini artinya tidak ada hubungan sama sekali, tetapi kalau R-nya 1, ini sangat kuat sekali. Nah, di sini R pangkat 2-nya 0,77 sekian. Gitu ya. Kalau diakarkan ini 80%-an lebih. Jadi lumayan kuat. Sangat terkait X dengan Y-nya ini. Gitu ya. Di tulisan saya ada bahasa kaitan R juga yang saya sampaikan di PDF. Gitu ya. Nah, logaritma ini kan juga bisa dikembangkan lagi ketika kamu mau buat jadi tulisan gitu ya. Atau paling tidak bukan tulisan ilmiah, penjelasan tentang data-data yang kamu peroleh ini bisa kamu jelaskan. Fungsi logaritma itu kan ada ketika inputnya ada kenaikan, Y-nya juga mengalami kenaikan. Tetapi ketika X-nya semakin besar gitu ya, pertambahan Y-nya semakin kecil, tetap bertambah tapi makin kecil. Di sini bisa kamu lihat datanya. X-nya kan awalnya kecil ini ya di bawah. Begitu ditambah cukup signifikan penambahan. Tapi makin lama walaupun X-nya bergeser terus menerus penambahannya makin kecil kan gitu ya. Ini bisa dijelaskan dengan apa? Dengan fungsi logaritma ini. Saya juga amati
karena saya ada rencana lanjut gitu ya, kemarin ada studi literatur atau mencari referensi tentang petir. Itu juga sama gitu ya, dikasih tegangan tinggi. Itu kan awalnya cukup naiknya tegangannya itu besar. Makin lama makin kecil tapi mengekor. Nanti ada analisisnya lagi itu. Gitu ya, kaitannya nanti dengan mengatasinya. Jadi begitu kita dapatkan fungsinya, kita analisisnya nanti enak. Nah, salah satu caranya di hal yang sederhana ya kita gunakan regresi. Gitu ya. Ada analisis apa, saya agak lupa namanya, di bagian depan dengan bagian ekor itu kan ada fungsinya. Bentuknya seperti eksponensial. Karena naik nanti turun. Nah, ini fungsinya perlu disesuaikan. Kuncinya memang di fungsi ini. Begitu kita dapatkan fungsinya, kita bisa dapatkan informasi yang lengkap tentang fenomena tersebut. Suara juga sama, dicari dulu fungsinya. Walaupun naik turun begitu, bisa aja entah dengan sinus atau fungsi-fungsi yang lainnya disesuaikan. Cuaca saya prediksi juga untuk kaitan dengan PLTS. Kuncinya kita dapatkan yang fungsinya itu atau modelingnya. Nanti akan enak sekali ini mau kamu apakan, sangat mungkin. Gitu Aritwa ya. Ya Pak. Ada yang ditanyakan boleh. Ini nanti langsung kamu kumpul aja ya di email ke saya. Oh, baik Pak, baik. Dikasih penjelasan di bagian bawahnya. Jadi kan datanya ada, hasil dengan Excel-nya ada. Nah, nanti kamu ngolah data kan enak. Sudah ada Excel, sudah ada ininya kan. Tinggal klik-klik, jadilah sebuah penelitian misalkan. Atau kalau nggak mau jadi penelitian, jadi tulisan 1-2 halaman. Kamu bisa apakah mau dituliskan di mana, itu bisa aja. Saya pikir kelemahan kita gitu ya, sedikit membaca, apalagi menulis. Kalau kamu bisa menulis, harusnya membaca itu udah. Karena step awalnya kan baca dulu baru menulis. Gitu ya. Saya termasuk yang suka baca, sebelum-belumnya nggak begitu suka menulis. Ternyata menulis pun juga nggak mudah, bikin kalimatnya, tentu kalimat menyesuaikan dengan masalahnya begitu ya. Nggak bisa juga kalimat sembarang. Menyesuaikan dengan menjelaskan dari gambar ini kan bisa jadi 2 halaman, 3 halaman. Jelaskan. Tentu kasusnya diperjelas lagi gitu ya. Ini kamu buat penjelasan singkat aja di bagian bawah, di Excel-nya juga aja. Nanti dikirim. Semuanya juga begitu ya, silahkan dicari datanya. Yang belum punya data berarti dicari lagi kan. Harusnya sudah punya data, tinggal ikuti langkah-langkahnya. Nanti saya tunggu sampai di jam 1:30 deh, ini karena Jumatan. Sampai di jam 1:30 paling lambat dikumpul. Ada data, ada regresinya, ada penjelasannya, ada 3 poin. Ya, silahkan. Siapa? Siapa yang mau bertanya? Nggak ada ya? Tadi kayak ada yang mau bertanya. Izin masuk Pak, Parsial Analyus dengan IN 2020 11266. Ya, oke. Izin bertanya, kalau misalkan datanya nggak stabil, nggak Pak? Datanya gimana? Gimana Fariski ya? Fariski Cornelius keputus nih. Datanya nggak apa tadi? Datanya nggak stabil Pak. Nggak stabil gimana? Coba lihat.
datanya nggak stabil, Pak. Ya, coba diperlihatkan gimana nggak stabilnya. Izin share screen, Pak ya. Ya, ya. Sambil nunggu ini, tadi ada yang datanya itu ada perlakuan 1, ada perlakuan 2 gitu ya. Siklus kalau nggak salah. Kan ada A, B, C, D. Siapa tadi ya? Sambil kita tunggu Cornelius. saya Lanjut ya. Itu Iya, Pak. bisa buat dengan apa namanya regresi, bisa dengan uji hipotesis. Kalau kamu mau uji hipotesis, ada nggak perbedaannya? Atau kamu mau bandingkan mana yang lebih baik, gitu kan? Oh, Atau mau iya, seperti Pak. apa? Bisa dimanfaatkan juga uji hipotesis. Ya, baik, Pak. Saya coba dulu. Tapi yang tugas sekarang regresi aja. Mana Cornelius? Tadi tampil itu. Sekarang menghilang lagi. Belum Cornelius ya? Halo, Pak. Ya. Di saya belum tampil. Tadi saya sempat lihat Share screen-nya. Saya udah kirim bentuk grafik data sama grafiknya di kolom chat, Pak. Udah masuk belum, Pak? Nggak bisa ditampilin ya? Oh ini ya. Nggak tahu, Pak. Share screen-nya nggak mau muncul, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak. Oh ini ya. Ini apa nih? Izin, Pak. Oh ya. Nadia Tuljana 2020 11275. Suara saya udah masuk belum, Pak? Ya, saya lagi lihat Cornelius dulu ya. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Laptop saya nge-lag, jadi untuk share screen-nya belum bisa, tapi tugasnya udah saya kirim lewat kolom chat juga, Pak. Ini apa aja nih Cornelius? Ini laporan data penjualan, Pak. Oke. Produknya, kemudian harga. Berarti total itu harga dikali jumlah ya? Betul, Pak. Ya, oke. Ini kalau data seperti ini kamu mau hubungkan apa dengan apa? Saya hubungkan total dengan harga sebelum dijumlah, Pak. Ya. Harga dengan total ya? Iya, Total Pak. yang sebelum dijumlah ya? Betul, Pak. Nah, ini kan berarti sebetulnya perbandingannya ada di jumlah itu kan, tinggal dikali jumlah ya? Iya, Pak. Ya, jadi ini bukan diregresikan ini. Yang dimaksud regresi, kamu ada ini kan berarti ada satu variabel. Gitu ya? Paham. Variabelnya hanya Oke. variabel harga, kecuali misalkan seperti yang tadi ada harga ingin dilihat labanya. Ada 2 variabel tuh. Ada variabel baru ya, Pak? Ya. Harga dengan penjualannya boleh, harga dengan labanya boleh. Gitu kan. Dengan variabel lainnya, kalau ini kan dia sebetulnya
terkait dengan harga, tapi bukan variabel baru gitu totalnya ya. Bukan variabel yang baru, tapi dia perkalian harga dengan jumlah aja ini. Gitu ya. Nah, yang diperlukan setidaknya ada 2 variabel. Kalau 3 variabel gimana juga bisa, tapi regresinya nanti lebih lanjut. Saya juga gunakan untuk publikasi kemarin. Gitu ya. Regresi berganda namanya. Sudah 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel. Kalau menentukan harga listrik kan bisa Oh ya paham Pak. Ya. dari jam kesibukannya, bisa yang digunakannya, bisa kelas apa kan beda-beda tuh tarifnya. Berarti udah 3 variabel input. Nggak tahu di masing-masing wilayah beda apa nggak, bisa lagi ada variabel input lain. Nah ini contohnya, ini yang berganda. Ya, tapi di sini paling tidak ada 1. Gitu Cornelius ya. Yang saya pahami dulu sebelum ada rumus V sama dengan I dikali R, ini kan juga pengamatan. Gitu ya, oleh penemunya dibuat pengamatan sedemikian rupa, jadilah fungsinya, jadilah rumusnya seperti yang kita kenal. Tapi kan kita minim sekali lakukan eksperimen gitu ya. Tinggal gunain Baik, aja. paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya cukupkan ya. Berarti ini kita pertemuan berapa Dika? Pertemuan terakhir Pak, 14. Terakhir ya. Oke. Tapi setidaknya regresi sudah. Nanti tinggal kita ujikan. Kan ada 3 bahasan utama. Interval taksiran, uji hipotesis sudah kita bahas. Kemudian ada regresi ini. Gitu ya. Jadi jadwal ujiannya kan dari prodi ya. Sudah sesuaikan. Gimana Dika? Untuk tugasnya dikumpulkan ke email Bapak. Ya, dikumpul ke email saya paling lambat 1:30. Sudah dengan metodenya ya. Yang Microsoft Team ya Pak? Yang bukan email. Oh, apanya nih? File share saya. Tidak, maksudnya tugas kami dikumpulkan ke email Bapak yang ITPLN. Ya, ITPLN betul. ITPLN. Oke Pak, terima kasih. Oke, saya cukupkan ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai nanti ketemu di ujian. Silahkan dipersiapkan. Ini dulu dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.